Halo anak-anak, kita akan melanjutkan kembali materi IPA SMP kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi, khususnya pada bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi masing-masingnya kita akan bahas 5 submateri. Ada struktur dan fungsi untuk akar, struktur dan fungsi di batang, struktur dan fungsi daun, struktur dan fungsi bunga, serta struktur dan fungsi buah dan biji. Oke, kita langsung mulai yang pertama. Ini adalah struktur dan fungsi akar. Jadi ini karakteristik atau secara garis besarnya dulu sebagai pendahuluan awal. Jadi akar itu adalah organ yang umumnya berada di bawah tanah. Umumnya berada di bawah tanah, tapi ada juga akar yang berada di atas tanah. Dan akar tidak memiliki buku-buku. Ini harus kalian garis bawahi. Akar tidak memiliki buku-buku. Kemudian akar tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Akar warnanya tidak hijau, itu lebih ke warna coklat, keputih-putihan, atau kekuningan. Kemudian akar itu memiliki bentuk meruncing. Jadi ini adalah gambar akar. Akar kita bisa bedakan jadi dua, itu ada akar tunggang dan ada akar serabut. Oke, kita lanjutkan. Masih di struktur dan fungsi akar. Jadi ini adalah fungsi akar. Yang pertama itu adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, itu dapat menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Jadi tergantung di mana tumbuhan itu berada. Jika dia memang tumbuhnya di dalam pot, jadi dia akan menyerap air atau mineral yang ada di dalam pot itu. Yang ketiga, itu dapat mengalami modifikasi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi akar itu dia dapat mengalami modifikasi atau berubah fungsinya. Contohnya, akar itu untuk menyimpan cadangan makanan itu terdapat pada tumbuhan singkong. Itu juga terdapat pada tumbuhan bengkoang. Ini gambar akar pada tumbuhan singkong yang di bawahnya dia dimodifikasi atau mengalami modifikasi menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian, akar juga dapat mengalami modifikasi untuk menyerap oksigen untuk proses bernapas. Contohnya adalah akar pada tumbuhan bakau. Jadi bakau itu dia tumbuhnya di air dan akarnya itu naik ke atas permukaan air untuk menyerap oksigen. Yang kedua, kita lanjut ke struktur dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder. Kemudian ini yang harus kalian garis bawahi, batang memiliki ruas-ruas yang kita sebut dia sebagai internodus. Ketiga, masing-masing ruas pada batang itu dibatasi dengan buku-buku. Ini yang membedakan batang dengan akar. Buku-buku ini kita sebut dia sebagai nodus. Selanjutnya, pada nodus atau buku-buku ini sebagai tempat melekatnya daun dan tunas. Kemudian batang tumbuhan monokotil, ini perbedaan monokotil dan dikotil. Monokotil memiliki ruas-ruas yang terlihat jelas. Mohon maaf ini seharusnya dikotil. Batang tumbuhan dikotil memiliki ruas-ruas yang tidak terlihat jelas. Oke. Struktur dan fungsi batang. Jadi batang
Ini fungsinya untuk menyokong bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Kemudian mengalami modifikasi, ini sama seperti akar tadi, tapi batang mengalami modifikasi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah pada batang tebu. Struktur dan fungsi daun. Daun itu merupakan organ yang menempel pada batang. Umumnya, daun itu akan berbentuk tipis dan lebar. Kemudian, daun itu banyak mengandung zat warna hijau yang kita namakan dia sebagai klorofil atau zat hijau daun. Nah, pada daun tumbuhan monokotil itu memiliki peruratan yang sejajar. Ini gambarnya. Untuk yang monokotil peruratannya sejajar. Kemudian untuk daun tumbuhan dikotil itu memiliki peruratan yang menjala. Ini dia, dikotil menjala. Kemudian struktur dan fungsi daun. Fungsi daun itu yang pertama sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida sebagai sumber atau bahan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi. Jadi di daun juga terjadi pengaturan jumlah penguapan air. Yang ketiga itu sebagai tempat terjadinya pernapasan atau respirasi. Nah, di daun itu terjadi reaksi fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah reaksi antara karbon dioksida dengan air dan dengan bantuan cahaya matahari serta klorofil dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula atau glukosa dan oksigen. Jadi glukosa atau gula ini yang nantinya akan menjadi makanan untuk tumbuhan. Dan oksigennya dilepaskan kembali ke udara. Selanjutnya kita lanjutkan ke struktur dan fungsi bunga. Jadi bunga ini di sini berfungsi sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Generatif ini artinya perkembangbiakan dengan pembuahan melalui proses fertilisasi namanya. Kemudian bunga ini biasanya memiliki warna yang menarik. Menariknya untuk menarik serangga. Jadi serangga akan hinggap di bunga, itu akan membantu proses penyerbukan pada bunga. Proses penyerbukan ini adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik. Kemudian bagian utama bunga itu dibedakan menjadi dua, ada perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Kalau perhiasan bunga itu meliputi tangkai, kelopak atau kita sebut dia sebagai calyx dan mahkota atau corolla. Kemudian untuk bagian alat reproduksinya itu meliputi benang sari, itu alat kelamin yang jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Oke, bunga itu kita dapat bedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna itu seperti yang disebutkan tadi, memiliki semua bagiannya dengan lengkap dan memiliki putik serta benang sari di dalam satu bunga. Sementara bunga tidak sempurna, itu dia hanya memiliki satu alat kelamin saja. Mungkin dia punya putik saja atau punya benang sari saja. Kemudian untuk membedakan bunga monokotil dan dikotil, kalau monokotil itu daun kelopak, daun mahkota, serta benang sarinya berkelipatan 3. 3 atau kelipatannya, mungkin 3, 6, dan seterusnya. Kalau bunga dikotil itu daun kelopak, kemudian daun mahkota, dan benang sarinya dia berkelipatan 4 atau seterusnya. Nah ini bedanya, misalnya ada kelipatan 3, kelipatan 2, 4, monokotil dan dikotil.
Nah, ini struktur bunga. Kalian bisa perhatikan, ini adalah struktur bunga yang sempurna. Ini tangkai, kemudian ada kelopak, ada putik. Putik itu ada kepala putik, kemudian ada bakal buah, ada kandung lembaga atau bakal biji. Kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada benang sari. Jadi bunganya ini lengkap, ada semuanya, dan dia termasuk ke bunga sempurna. Oke. Nah, yang terakhir ini ada struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, di dalam bakal buah itu terdapat satu atau lebih bakal biji. Kalau kalian ingat tadi, sebelumnya Ibu kembalikan lagi. Nah, di sini ada putik. Di sini ada yang namanya bakal biji. Ini dinamakan sebagai bakal buah. Nah, di dalam bakal buah itu bisa terdapat satu atau lebih bakal biji. Bakal biji ini kita sebut dia sebagai ovul. Nah, pada perkembangannya, bakal buah nanti itu akan berkembang menjadi buah. Sementara bakal biji yang ada di dalamnya itu akan berkembang menjadi biji. Ini contohnya. Bakal biji dia akan jadi biji, kemudian bakal buah dia akan jadi buah, daging buah serta kulit buah. Nah, kalau kalian perhatikan ini di sini juga ada gambarnya. Ini adalah bakal buahnya, di dalamnya ada bakal biji. Jadi ini akan jadi biji, ini jadi buah. Dan mereka ini ada di putik. Putik itu ada di dalam bunga. Jadi sebelum berbuah, dia akan berbunga dulu. Oke? Nah, mungkin sekian yang kita dapat pelajari kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan sampai jumpa.